Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua atas limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu kembali pada pembelajaran kali ini, di mana materi yang akan saya jelaskan di sini yaitu mengenai buku besar utama. Pada video sebelumnya kita telah mempraktekkan cara menyusun jurnal. Kemudian kali ini kita akan lanjutkan dengan penjelasan mengenai buku besar utama. Kemudian video berikutnya lagi kita akan menjelaskan tentang cara mempraktekkan pemindahan jurnal ke buku besar. Oke, kita mulai saja. Pengertian buku besar, kita jelaskan dulu apa itu buku besar, di mana buku besar di sini merupakan kumpulan rekening-rekening atau akun-akun yang saling berhubungan yang menggambarkan pengaruh transaksi terhadap harta, utang, dan modal. Jadi dalam buku besar itu merupakan kumpulan akun yang datanya ini diambil dari jurnal umum. Jadi kita menyusun buku besar itu berdasarkan jurnal umum. Jadi kalau misalnya di jurnal umum akun yang terdapat di situ itu misalnya ada 10, berarti buku besar yang akan kita buat juga 10. Jadi kalau misalnya di jurnal umum akun yang terdapat di situ ada 5, berarti kita juga akan buat buku besar sebanyak 5, begitu seterusnya. Oke, kita lanjut ke bentuk buku besar. Di sini yang akan saya jelaskan bentuk buku besar itu ada 2. Misalnya yang pertama itu bentuk T. Bentuknya seperti ini. Bentuk T ini sama juga biasa dikatakan bentuk 2 kolom. Karena di sini kolom pertama, di sini kolom keduanya. Makanya dikatakan bentuk 2 kolom. Biasa juga disebut bentuk T karena bentuknya ini seperti huruf T. Terus di sini di bentuk buku besar kita tempatnya di sini di atas adalah tempat nama akunnya dan nomor akunnya. Kalau misalnya nama akunnya misalnya kas, kita tulis, berarti di sini nomor akunnya kita tulis di sampingnya 111. Begitu. Kemudian di sini jumlah sisi debitnya, kemudian di sini adalah sisi kreditnya. Itu kalau bentuk 2 kolom atau bentuk T. Kemudian selanjutnya di sini yang kedua bentuk buku besar yaitu bentuk 4 kolom. Kenapa dikatakan bentuk 4 kolom? Karena pada bentuk 4 kolom di sini yang kita hitung itu yang pertama ini 1 kolom, kemudian ini 1 kolom, yang ini kolom ketiga, dan ini kolom keempat. Makanya dikatakan 4 kolom. Di sini di bentuk 4 kolom letaknya nama akun yang akan kita buatkan buku besar itu kita tulis di bagian sini. Misalnya nama akunnya kas, kita tulis. Kemudian nomor akunnya di sini kita tulis. Misalnya nomor akunnya kas itu misalnya 111. Begitu. Kemudian jangan lupa tanggal. Kemudian keterangan ref. Kemudian debit, jumlahnya di sini jumlahnya yang kita tulis. Jumlah yang berasal dari buku besar. Kemudian jumlah ini sini juga jumlah yang berasal dari buku besar berupa kredit. Oke, kita lanjut. Di sini saya akan perlihatkan cara memposting jurnal umum ke buku besar utama. Di sini saya akan perlihatkan salah satu contoh jurnal umum. Ini adalah salah satu contoh jurnal umum.
Kalau dilihat dari jurnal umum yang saya perlihatkan ini, berarti buku besar, tadi kan pengertiannya buku besar itu kumpulan beberapa akun. Jadi yang datanya diambil dari jurnal. Jadi kita lihat di sini hanya satu transaksi yang saya perlihatkan karena hanya sebagai contoh. Berarti akun yang di sini ada 2. Di nama perkiraan di jurnal umum ada 2, berarti buku besar yang akan kita buat itu juga 2. Kalau misalnya contoh saya tambahkan di sini tanggal transaksi, misalnya tanggal 5 bulan 1, misalnya di sini ada perlengkapan, kemudian kreditnya misalnya kas, kemudian di sini saya ambil contoh misalnya 200.000, kreditnya juga 200.000, kemudian misalnya saya tambahkan lagi contoh supaya bisa dilihat perbandingannya, misalnya saya tulis tanggal 7 bulan 1, misalnya ini peralatan, kemudian saya ambil utang sebesar misalnya 100.000, di sini juga 100.000. Nah, kalau jurnal umumnya seperti ini ada 3 transaksi, berarti kita hitung dulu untuk sebelum kita membuat buku besar. Kita hitung dulu berapa buku besar yang akan kita buat. Kita hitung, caranya menghitung itu, kita hitung berapa akun yang terdapat di jurnal umum. Kita hitung 1 kas, yang kedua modal, sudah 2 buku besar yang akan kita buat, kemudian perlengkapan, kemudian kas, tak usah dihitung kas karena sudah dihitung tadi di sini. Kemudian peralatan, kemudian utang. Berarti buku besar yang akan kita buat itu sebanyak 5. Jadi nanti 5 kolom buku besar atau tabel buku besar yang akan kita buat. Yaitu tabel untuk buku besar untuk kas, buku besar untuk modal, buku besar untuk perlengkapan, peralatan, dan utang. Pada saat menyusun, ingat, pada saat menyusun buku besar atau membuat buku besar, itu disusun secara sistematis. Maksudnya, penyusunannya itu sesuai dengan urutan nama-nama akun. Jadi kalau kita lihat di sini urutan nama-nama akun itu harta dulu, baru utang, baru modal, baru pendapatan, terakhir beban. Jadi kalau kita lihat urutannya di sini, kalau kita buatkan buku besar itu yang pertama itu adalah kas. Ini yang akan kita buat pertama. Kemudian yang kedua itu adalah perlengkapan. Setelah itu peralatan, kemudian utang, dan yang terakhir modal. Jadi urutannya seperti itu. Tidak boleh terbalik-balik, misalnya kas dulu, baru modal, baru perlengkapan, baru peralatan, baru utang. Itu tidak boleh. Makanya tadi saya jelaskan bahwa pengertian buku besar itu kumpulan akun yang tersusun secara sistematis. Artinya pada saat kita membuat buku besar itu harus disusun berdasarkan urutan nama akun, mulai dari harta, kemudian utang, modal, kemudian pendapatan, dan beban. Oke. Karena di sini yang akan saya berikan contoh hanya satu transaksi, berarti buku besar yang akan kita buat, kita hapus saja ini. Yang penting saya sudah menjelaskan. Berarti yang akan kita buat di sini hanya 2 buku besar, hanya buku besar kas dan modal. Oke. Saya sudah buat
buku besar kas dan modalnya. Ini saya akan perlihatkan. Ini buku besar kas, kemudian yang ini buku besar modal. Nah, ini buku besar kas sudah saya buat, tinggal saya jelaskan dari mana asal pembuatan buku besar kas. Oke, saya tunjukkan. Yang ini ref, di kolom ref itu ada tertulis JU1, artinya ini berasal, buku besar kas ini untuk transaksi tanggal 2 itu berasal dari jurnal umum halaman 1. Dari jurnal umum halaman 1. Itu ini untuk kolom ref. Kemudian yang kedua, ini ref, ini untuk di kolom jurnal umum ini adalah nomor akun. Ini nomor akun kas. Ini nomor akun kas, tinggal kita pindahkan ke sini. Ini. Tinggal kita pindahkan. Setelah itu, ini yang berada di debit, nilai yang berada di debit untuk kas itu kita pindahkan ke sini. Buku besar, di buku besar kas dia berada di debit, berarti kita pindahkan dia di debit. Nah, berarti setelah itu karena tidak ada lagi kas di bawahnya ini tanggal, kebetulan tidak ada, kita cari saldonya. Kreditnya kosong, berarti 5 juta, kita langsung pindahkan saja 5 juta. Oke, sudah, kita pindah ke buku besar kedua, yaitu modal. Nah, ini sama tadi, ref itu diambil dari ini, jurnal umum halaman 1. Setelah itu kita tulis ini lagi nomor akunnya modal, kita tulis di sini. Kita tulis di situ. Kemudian ini nilainya, karena ini nilainya modal itu berada di sisi kredit, kita pindahkan ke sini juga di sisi kredit. Kemudian kita cari saldonya. Karena tidak ada debitnya di sini, berarti kita langsung saja pindahkan, tetap dia saldonya kredit. Oke, itu tadi penjelasan saya mengenai cara memposting jurnal umum ke buku besar utama. Untuk kali ini kata-kata bijak yang bisa saya keluarkan sebagai bahan motivasi untuk kita semua ini. Oke, sampai bertemu kembali kita pada video pembelajaran berikutnya, yaitu tentang saya akan menjelaskan tentang, atau saya akan mempraktikkan cara penyusunan jurnal umum ke buku besar. Jadi kita akan memposting jurnal umum ke buku besar pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.